Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah tadi berdoa, ya, bukunya sudah dibuka? Sudah. Sebelum pembelajaran, Ibu akan mengatakan dulu. Hari ini ada yang sudah hadir? Ada. Siapa yang sudah hadir? Siapa? Abria kemana? Berangkat ya. Oke, siapa lagi? Sudah? Satu orang? Sudah. Oke, kalau sudah, tujuan pembelajaran hari ini ya, kita akan belajar tentang struktur dari teks diskusi. Itu ya, apa saja struktur dari sebuah teks diskusi. Hari ini kita belajar tentang teks diskusi. Nah, minggu kemarin kalian sudah belajar tentang pengertian dari teks diskusi. Masih ingat pengertian dari teks diskusi? Coba, siapa yang bisa? Apa yang dimaksud dengan teks diskusi? Bisa katakan, apa itu teks diskusi? Oke, Adsi, apa yang dimaksud teks diskusi itu apa? Diskusi disebut untuk menjadikan pendapat, sudut pandang atau berpikir yang berbeda terhadap suatu permasalahan. Oke, teks diskusi itu menyajikan sebuah sudut pandang yang berbeda terhadap suatu permasalahan gitu, ya. Hari ini kita akan belajar tentang struktur dari teks diskusi. Coba dibuka bukunya halaman. Baik, sebelum kita belajar struktur dari teks diskusi, ya, sebagai pengantar, silakan kalian simak dulu video pembelajaran tentang materi teks diskusi. Ya, silakan disimak dulu video. Tadi sudah disimak videonya? Siapa yang bisa menyimpulkan dari video yang sudah tadi ditayangkan, struktur dari teks diskusi itu ada berapa? Boleh angkat tangan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Coba. Palika. Oke, Palika. Tadi videonya sudah disimak. Jadi struktur dari teks diskusi itu ada apa saja? Ada pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Ya, satu ada pendahuluan, yang kedua ada isi, dan yang ketiga ada Kesimpulan. Oke, baik. Nah, setelah tadi kalian mengetahui struktur dari teks diskusi itu ada pendahuluan, ada isi, kemudian ada kesimpulan. Sekarang Ibu punya contoh dari teks diskusi. Ya, contohnya sudah Ibu pisah-pisahkan. Nah, tugas kalian adalah, tadi kan tujuan pembelajarannya adalah menelaah struktur dari teks diskusi. Gitu. Jadi kalian menyusun bagian-bagian dari struktur teks diskusi ini. Mana yang termasuk pendahuluan, mana yang termasuk ke dalam isi, mana yang termasuk ke dalam kesimpulan gitu. Bisa dipahami? Bisa ya. Nanti ini Ibu bagikan, kemudian kalian susun pada sebuah kertas karton. Ini ada lemnya, tinggal dicabut, kemudian nanti disusun di kertas karton. Gitu. Jadi pendahuluan yang mana, isi yang mana, kesimpulan yang mana. Begitu. Ya, paham ya? Kita bagikan dulu. Ini kelompok. Pokoknya nextnya ini.
Mana judulnya apa ini? Awal Bu. Kasih nama kamu. Aku jadi lagi teks. Teksnya udah disebut? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kita di sini, kita mau memuatkan hasil diskusi kita mengenai teks diskusi. Tema yang kita ambil adalah yang menjawab tentang sampah. Yang pertama tentang pengetahuan. Karena tadi sebagai satu pengetahuan karena di pada buku tersebut terdapat latar belakang topik dan terdapat tema yang akan dibahas. Di argumen tersebut terdapat bahasa persuasif dan terdapat perubahan pendapat. Oke, baik. Nah, tadi kelompok 6 sudah presentasi. Ada yang mau bertanya? Oke, Kevin, silakan Kevin. Oke, Kevin, silakan. Kira-kira dari teks yang sudah disampaikan, isi atau kesimpulannya itu apa? Sebelumnya terima kasih ya sudah bertanya untuk Kevin di sini. Di teks ini pertama tuh ada dampak sampah. Kalau dampak sampah itu pertama ada sebagai sumber penyakit dan juga bisa menyebabkan banjir. Oke. Di sini juga ada dua pendapat. Yang pertama pendapat tentang mendaur ulang sampah dan yang kedua ada pendapat untuk membakar sampah. Tapi dari simpulan kedua argumen tersebut yang paling efektif untuk penanganan sampah adalah dengan cara mendaur ulang. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kelompok 6. Ya. Tepuk tangan buat kelompok 6. Wabarakatuh. Dari pagi di sini bersama teman saya akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok yang bertema tentang pendidikan anak membawa HP. Pada diskusi kami hari ini, kami sudah menetapkan bahwa kenapa kami membuat yang di pendahuluan yang di atas, karena pada di atas atau para
paragraf yang di atas masih ada pengenalan pada apa itu gawai, apa itu gadget, dan apa itu pentingnya tentang pada hidup kita sehari-hari. Lalu pada argumen kami membuat 2 paragraf atau 2 teks ini yang berisi tentang 2 hal ataupun 2 hal yang berbeda. Mengapa? 1, apakah anak ini butuh, dan 1, kenapa anak ini tidak butuh untuk membawa HP. Apakah ada yang mau bertanya atau memberi saran? Memberi tanggapan. Boleh silakan yang mau bertanya atau memberi sanggahan, tanggapan, saran. Boleh. Oke, Nari silakan. Saya mau bertanya tentang apa isi teks paragraf yang ada di atas yang kamu sebutkan tadi. Terima kasih kepada Nores sudah memberi saran ke kami. Kami akan mencoba untuk menjawabnya. Dari isi dari ini tersebut yaitu ketika anak membawa HP dan juga beberapa dampak ketika anak membawa HP. Pada teks ini ada juga pada para argumen yang mendukung anak-anak membawa HP dan fungsi-fungsinya, dan juga dampak-dampak negatif dari anak-anak yang membawa atau memakan HP. Sekian dari kami kelompok 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Nah, tadi sudah selesai presentasi dari mulai kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Kalian sudah bisa menentukan atau menganalisis struktur dari sebuah teks diskusi. Nah, sekarang tiba saatnya akhir pembelajaran. Nah, Ibu akan sebelum Ibu menyimpulkan, memberikan penguatan, Ibu akan bertanya kepada kalian, kira-kira ada tidak yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Coba angkat tangan. Simpulan kita pembelajaran hari ini tentang apa? Ada yang bisa? Boleh angkat tangan. Oke. Kevin. Sudah. Kesimpulan pada hari ini, teks diskusi memiliki 3 struktur, yaitu pendahuluan, isi atau penargumen, dan kesimpulan. Baik, nah, terima kasih Kevin sudah membantu menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, Keisha. Dari kesimpulan hari ini, masing-masing kelompok diberikan temanya masing-masing tentang teks diskusi. Seperti yang Kevin tadi sebutkan, setiap kelompok menentukan bagian-bagian dari struktur teks diskusinya masing-masing. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan. Ibu akan memberikan kekuatan ya. Jadi hari ini itu simpulan pembelajaran hari ini adalah kita jadi tahu struktur dari teks diskusi itu ada 3 unsur. Pertama ada pendahuluan, yang kedua ada isi. Dalam isi itu ada pendapat pro dan pendapat kontra. Nah, yang terakhir, bagian yang terakhir adalah sebuah kesimpulan. Kesimpulan itu sama dengan sebuah penguatan tentang isi dari teks diskusi itu tentang apa. Seperti itu ya. Nah, di akhir pembelajaran
Nanti kalian di rumah silakan dibaca dulu kaidah bahasa itu ada apa saja. Bisa ya? Bisa. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Setelah selesai belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam.